Halo keluarga besar Bluebird, alhamdulillah hari ini kita bisa ketemu lagi di acara Bercerita Podcast. Nah, pada hari ini kita kebetulan ditemenin oleh Pak Deddy Ratmono. Nanti kita bisa menggali lebih dalam melalui perbincangan kita dengan Pak Deddy Ratmono. Iya, terima kasih banyak Bu Noni sudah mengundang saya di acara Bercerita Podcast. Di awal acara ini saya ingin menyampaikan sebuah pantun. Oh iya, silakan Pak Deddy. Cakep nih, udah pokoknya kita harus dengar. Makan buah buni yang bukan dibeli. Podcast bersama Bu Noni, hati saya senang sekali. Oke, tahu banget deh. Nah, jadi mungkin nih sebelum kita bercerita lebih mendalam mengenai buku yang ditulis oleh Pak Deddy nih, Gigih Meniti Langkah. Nah, sebelum kita berbagi lebih mendalam mengenai buku ini sendiri, mungkin kita perlu mengenal dulu ya, siapa sih Pak Deddy? Nah, boleh Pak Deddy dong sedikit kita diperkenalkan. Ya, terima kasih banyak Bu Noni ya. Saya Deddy Ratmono. Kalau dari pengalaman kecil saya dibesarkan di Jakarta ya. Di Jakarta, saya sekolah di daerah Jakarta Selatan, gede-gede Jakarta Selatan nih. Anak Jaksel. Iya, sama dong kita. Oh enggak, asal-muasalnya saya Jakpus, terus pindah ke Jaksel. Ya, terus orang tua saya ABRI. Oh, oke. Anak kolong berarti ya? Anak kolong. Terus ibu saya ibu rumah tangga. SD juga di daerah Kebayoran, di Jalan Bumi. SMP juga, dan saya SMA di Bulungan, di 70. Masuk sekolah favorit itu. Alhamdulillah saya juga bisa kuliah di Bogor, Institut Pertanian Bogor. Saya di jurusan sosial ekonomi. Di sosial ekonomi, terus akhirnya saya lulus ya, singkat cerita ya. Kalau dari masa sekolah sih ya aktif lah saya di keorganisasian, termasuk zaman SMA dan ketika kuliah gitu. Jadi penting ya, aktif organisasi itu penting banget juga ya, membangun karakter ya. Sangat penting ya. Jadi yang jadi pimpinan sih kebanyakan yang KPI-nya bukan 4 yang saya tahu. Ya IP 33 udah cukup lah Bu menurut saya. Tapi kita harus punya teman banyak dan bisa berlatih tentang organisasi, itu paling penting. Ya, karena itu yang akan membangun kita untuk bisa berinteraksi dengan orang lain. Gitu. Terus akhirnya saya lulus kuliah lah, singkat cerita. Waktu itu saya banyak tuh apply tuh Bu, ke banyak perusahaan. Ya, tapi saya memilih ke Bluebird. Kenapa saya memilih Bluebird? Satu, dia swasta, lebih menantang lah menurut saya. Dan yang kedua, saat itu Bluebird itu perusahaan yang menarik. Menarik apa? Di tahun 98 akhir waktu itu pas ada krisis ekonomi ya Bu ya. Iya. Tahun 98. Krisis ekonomi dan politik ya 98. Politik. Waktu itu ada kerusuhan juga kan. Iya. Di saat itu Bluebird justru ekspansi itu saat itu. Beli armada cukup besar. Dan itu termasuk titik eksponensial Bluebird di tahun 98 dan tahun 2008 setahu saya. Yes. Itu yang menantang buat saya, ini kayaknya menarik. Akhirnya saya masuk di Bluebird. Dan akhirnya saya mendapatkan petunjuk atau tersesat nih. Dan sampai sekarang saya sudah bekerja selama 24 tahun di Bluebird. Alhamdulillah 24 tahun tuh merupakan suatu waktu yang cukup lama ya. Berarti pengalamannya banyak sekali nih yang kita bisa share juga nanti. Tapi it's a different story. Nah, dulu Pak Deddy masuk sebagai MT ya di awalnya ya? Betul. Sekarang Pak Deddy menjadi General Manager. Iya. Nah, kemudian kira-kira Pak Deddy sejak kapan sih mulai hobi menulis? Kok tadi kan kuliah aktif di organisasi dan sebagainya, tapi hobi menulisnya itu mulainya kapan? Ya sebenarnya awalnya ikut-ikutan gitu ya, lihat orang kok ada yang nulis diary gitu ya. Nah, zaman SMA tuh saya coba nulis gitu. Tapi yang namanya hari-hari saya tulis tuh tentang sehari-hari, hari ini saya ngapain, ya cerita-cerita tentang teman-teman ya, ada yang laki, ada yang perempuan, macam-macam lah. Nah itu kebiasaan saya nulis dari cerita sehari-hari itu, dan pengalaman yang cukup memalukan juga. Pernah tuh Bu, buku diary saya dibaca teman perempuan satu kelas. Ada saya diinterogasi waktu itu, malu saya. Tapi bukannya itu justru senang banyak yang memberikan perhatian nggak ya? Ya akhirnya
Ya begitulah ceritanya, saya sempat berhenti tuh karena saya stres juga tuh waktu itu ya, karena jadi saya kelihatan kan saya nulis apa aja di situ. Ngegosipin orang lagi. Ngegosipin orang. Itu dari cerita awal ya. Terus saya kuliah juga nggak begitu sering sih ya, jarang-jarang, lebih banyak ke ya pokoknya cerita sehari-hari lah, pengalaman selama ini. Terus apa yang membuat Pak Deddy tertarik untuk menulis sebuah buku? Kan menulis buku itu mungkin berbeda dengan menulis diary ya. Kira-kira apa tuh triggernya waktu awal? Jadi setelah bekerja sekian lama lah di Bluebird gitu, saya berpikir ya, perusahaan ini hebat lah, hebat. Dalam artian dia bisa banyak memberi buat karyawan ya, termasuk putra-putri pengemudi gitu. Nah di situ saya kerja udah 24 tahun gitu. Saya tuh pengen sekali untuk mengucapkan terima kasih kepada perusahaan ini gitu. Gimana ya caranya? Kan nggak mungkin saya kasih uang ke Bluebird, Bu. Orang saya digaji sama Bluebird kan gitu. Kita tidak pernah menolak rezeki sih, Pak. Rezeki itu tidak pernah boleh ditolak. Nah terus saya juga terinspirasi dari programnya Bluebird Peduli Bu Noni gitu. Itu sangat menginspirasi saya, dan saya melihat ada ruang yang bisa saya isi untuk mendokumentasikan kisah-kisah yang ada itu dalam bentuk cerita dan menjadi bentuknya buku. Di samping ada juga motivasi untuk meningkatkan literasi dari rakyat Indonesia lah secara umum, atau teman-teman kita anak-anak muda ini supaya mulai mau membaca lagi gitu. Karena buku yang saya buat ini renyah lah, kriuk lah bacanya. Kriuk-kriuk, makanya enak dibaca dan mudah gitu ya. Mudah. Jadi nggak membebani. Ya, based on true story. Based on true story. Okay, itu yang menariknya juga. Itu penting banget karena kadang-kadang kita bisa menulis fiksi, pure fiksi, tapi kalau based on true story itu kan jadi benar-benar real. Betul, Bu Noni. Jadi bukan hanya sekedar karangan atau imajinasi gitu ya. Nah, kira-kira apa nih yang based on true story-nya dari mana nih dapat ceritanya, idenya dan sebagainya? Kalau ide tentunya dari pengalaman kerja ya, kita sering diskusi, ngobrol sama teman-teman pengemudi di lapangan, termasuk acara-acara yang Bluebird adakan, di acara Bluebird Peduli yang sering Bu Noni adakan, termasuk kegiatan-kegiatan sosial lah. Dari situ akhirnya saya coba, awalnya saya mau buat cerpen pendek, saya kompilasi gitu. Cuma kalau cerpen kok kayaknya nggak ada awal dan ending yang bisa ngebangun lebih luas gitu, lebih lengkap gitu. Akhirnya saya coba membuat figur imajiner yang mewakili dari penerima beasiswa di Bluebird. Itu saya beri nama Gigih. Nih makanya judulnya Gigih meniti. Karakter Gigih. Jadi karakternya dinamakan Gigih yang memiliki karakter gigih, makanya judulnya Gigih meniti langkah. Nah, berarti kita sekalian deh kalau gitu menceritakan mengenai selain latar belakang, kemudian tadi juga sudah disampaikan, ini kan hasil kompilasi dari pengalaman-pengalaman yang di-share dari para penerima beasiswa, dari para pengemudi juga, gitu ya, mengenai cerita-cerita kehidupan realnya yang mereka hadapi. Nah, boleh dong sedikit menceritakan isi dari buku ini? Iya, saya gambarkan ya. Jadi buku ini sebenarnya bercerita tentang sebuah keluarga gitu, di mana seorang ayah dengan 2 orang anak dan seorang istri gitu di rumah itu. Di bukunya juga diceritakan gimana cerita bapaknya dari muda itu berjuang buat kehidupannya yang cukup keras gitu. Dan sampai akhirnya dia bisa mendapatkan pasangan hidup, pindah-pindah pekerjaan sampai akhirnya bisa di Bluebird gitu. Dia mendapatkan keberkahan tuh di Bluebird. Justru di Bluebird lah dia mendapatkan keberkahan. Itu yang menarik, dan cerita itu nggak hanya satu orang yang saya dapatkan. Jadi saya di sini lebih berkah, Pak. Saya di Bluebird itu hidup saya lebih teratur karena saya dibentuk untuk lebih baik, lebih sopan, lebih menghargai orang lain. Nah itu di awal itu cerita seperti itu perjalanan Bapak. Dan di buku ini juga menggambarkan bagaimana karakter Gigih sendiri, anak. Jadi Gigih itu memiliki bapak namanya Abdullah. Jadi
Dia nurut sama bapaknya pun semangat bekerja. Di dalam sekolahnya juga Gigi mendapat bantuan tuh dari gurunya tuh, sehingga dia yang tadinya ranking 27 berkat dia sempat disuruh tanda tangan PR-nya itu karena nilainya 3 dan akhirnya disuruh maju di depan kelas, akhirnya memotivasi dia tuh untuk lebih baik dan akhirnya dia bisa ranking 3 karena dia mendapatkan positive encouragement ya dari gurunya. Betul. Ya, yang sebagai mentor waktu itu. Betul, waktu itu dia maju ke depan kelas, terus dia nggak bisa, dia nengok ke belakang, dia bilang sama Pak gurunya, "Pak, saya nggak bisa." Tapi Pak guru yang ngasih petunjuk, dan pada saat selesai mengerjakan, dia turun ke belakang, Pak gurunya menepuk bahunya dan bilang, "Gigi, saya hargai usaha kamu." Dan itu titik balik gimana raksasa yang ada di dalam tubuhnya Gigi, dalam badannya Gigi itu bisa bangkit. Jadi peran pengajar itu penting sekali di buku ini juga saya jelaskan. Itu perlu di awal-awal. Iya. Value itu penting ya. Sama dengan di Bluebird juga ya. Betul. Kita nggak boleh. Kita harus pertama mengakui bahwa setiap orang itu pasti ada kekurangannya. Gitu. Selama kita sudah mengakui, kita sudah mengetahui, kita bisa berusaha begitu, mungkin yang salah satu ini ya. Betul. Jadi ya Gigi menerima apa yang dia miliki, tapi dia juga mau kemana nih saya gitu. Iya, ada tujuan yang lebih besar. Nah, dan dia mau untuk memperjuangkan itu dengan cara yang gigih gitu. Nah, terus masa sekolah gigih juga dia berteman dengan teman yang bisa membangun dia, dan dia juga aktif di kegiatan OSIS di situ. Sehingga dia banyak berkembang bukan hanya dari sisi akademik, tapi juga dari sisi perkembangan sosial untuk berhubungan dengan orang lain. Dan ini nggak boleh banyak-banyak tahu, nanti mesti ngebaca sendiri. Terakhir, ini saya titik balik yang menarik terakhir. Iya. Pucuk cinta ulam tiba, ada malaikat datang dalam bentuk Bluebird peduli, memberikan programnya untuk membiayai Gigi sampai dia bisa menjadi sarjana psikologi UI. Iya. Itu gambaran sebelumnya ceritanya. Iya, iya. Jadi kalau kita mau berusaha itu insya Allah ada jalannya ya. Betul. Dan gini terus terang nih, saya udah ngebaca duluan. Dan saya ngebaca cepet banget, soalnya bacaannya tuh enak banget gitu. Jadi kita tuh penasaran, aduh ini abis ini gimana ya. Kita tuh dibawa seperti itu. Dan yang saya sangat senang dari buku ini adalah benar-benar memberikan nilai-nilai kehidupan yang sangat baik. Dan terus terang waktu saya baca, memang saya kok ngerasanya, aduh kok ini dekat sekali terhadap nilai-nilai di dalam Bluebird ya. Dan juga nilai-nilai yang diajarkan oleh almarhumah Ibu Mutiara Siti Fatimah. Nah, nilai di situ juga namanya Gigih Mutiara loh, Bu. Gigih Mutiara ya. Jadi benar-benar berhubungan ya. Benar-benar relate. Iya, karena beliau Ibu Mutiara Siti Fatimah almarhumah kan juga beliau seorang yang sangat gigih ya. Jadi pantang mundur. Dan kalau saya baca nih, bapaknya sekolahnya lama karena harus bekerja. Saya jadi ingat juga cerita Pak Pur. Pak Pur juga menyelesaikan kuliahnya agak lama karena harus sambil bekerja gitu. Itu bapaknya Gigi SD-nya 11 tahun. Nah. Bayangkan, anak SD lulus di usia 17 tahun. Iya, tetapi saya sangat menghargai bahwa kembali lagi meskipun demikian tetap berusaha untuk menyelesaikan. Ada alasan di balik itu. Iya, dan berusaha untuk menyelesaikan sekolah kan bisa juga, aduh udah deh gitu kan. Betul. Udah give up aja gitu ya. Betul. Tapi ada keinginan untuk selalu meneruskan, itu berhubungan juga dengan kegigihan itu sendiri kan. Nah, kalau selama menulis buku nih, kira-kira cerita hambatan-hambatannya. Apa sih hambatan yang dihadapi? Misalnya pada saat kan tadi disampaikan banyak menginterview, banyak mendengar cerita, kemudian menulis dengan seperti cerpen-cerpen. Nah, kira-kira hambatannya apa untuk bisa jadi buku begini? Hambatannya itu 2, Bu. Malas dan ngantuk. Itu kayaknya semuanya sama ya. Jadi ya memang harus niat dulu ya. Dimana-mana kalau kita mau ngapain tuh harus punya niat gitu. Dan saya momentum 24 tahun kan nggak bisa 2 kali. Iya. Cuma sekali gitu. Iya.
saya harus selesai. Jadi ada target waktu Ada ya? target waktu. Ini harus selesai nih. Kalau nggak selesai berarti basi lah gitu. Terus yang kedua ya mau menyisihkan waktu. Jadi setiap malam saya sisihin waktu untuk ngerjain. Ya sejam, 2 jam, kadang juga cuma 30 menit untuk nyusun cerita gitu. Ngantuk ya, sempat juga akhirnya saya nggak mau nerusin tuh Bu. Aduh nanti aja deh kalau, tapi enggak nih harus selesai. Udah akhirnya harus punya komitmen ya, seperti Gigih yang saya buat di sini gitu. Saya boleh baca ini? Iya dong, puisi silakan. puisi. Ini jadi sambil menulis tentang Gigih sambil memotivasi diri juga ya? Iya betul. Jadi kenapa harus baca buku ini? Jadi buku ini ada 22 bab. Di setiap babnya ada puisinya Bu. Iya. Yang menggambarkan bab itu. Saya coba bab 1 ini yang judulnya, saya kasih judul Balai Purnomo Bu. Ini laki-laki yang sangat berpengaruh dalam hidup saya. Saya pun juga. Aduh. Saya kasih judul 10 meter. 10 meter. Langkah demi langkah kutapakkan kakiku menyusuri jalan. Bukan tanpa kendala, kadang kakiku tertusuk duri. Rasanya sakit, tapi aku tetap melangkah karena aku yakin itulah cara agar bisa sampai di ujung jalan. Aku tidak pernah melihat ujung jalan sebelumnya. Yang aku lihat hanya tapakku di depan mata dan 10 meter jalan di depanku. Ketika sampai, rasa sakit yang aku alami saat tertusuk duri seketika hilang. Dan senyum manis pun tersimpul di bibirku. Ternyata aku telah sampai dan siap melangkah berikutnya hingga ujung waktu, karena Yang Maha Kuasa selalu mendampingiku. Wah, puisinya dalam sekali ya, dan itu benar-benar menggambarkan babnya itu ya. Ini puisinya benar-benar sangat mendalam dan saya pikir sangat bagus untuk kita resapi dan kita tekuni. Ya kembali lagi, cerita Bluebird pun juga nggak gampang kan dibangunnya dari kecil ya. Saya rasa setiap individu pasti mempunyai challenge-challenge tersendiri ya. Tahun-tahun perjalanan Bluebird itu juga penuh tantangan kan. Dari tahun 98 ketika Pak Pur memutuskan untuk ekspansi sementara di perusahaan lain masih tetap diam saja, itu kan berarti suatu keputusan besar yang dibuat Bapak waktu itu, dan itu juga cukup menginspirasi juga gitu, bahwa memang tantangan itu harus dihadapi gitu, dan akhirnya bisa membuat Bluebird sampai sebesar ini menjadi berkah buat orang banyak. Ya, amin, alhamdulillah. Nah, kalau harapan dari Pak Deddy untuk para pembaca, khususnya keluarga besar Bluebird Group juga ya, jadi pembaca secara luas, dan pesan-pesannya nih apa sih kira-kira yang harapannya yang ingin disampaikan di dalam buku ini, nilai-nilainya? Ya, jadi nilai-nilai yang dicatat di sini terutama nilai-nilai yang ada di Bluebird tentunya. Ya, dulu pertama Bluebird saya mengenal beberapa nilai yang diajarkan. Pertama, kejujuran, dimana bapaknya Gigi sendiri bisa sampai bekerja di Bluebird setelah pindah beberapa perusahaan. Bahkan dia sempat kerja menjadi seorang supir jaksa dengan uang yang cukup besar. Karena bertentangan dengan nilai kejujuran, akhirnya dia memutuskan untuk meninggalkan pekerjaan itu, dan dia akhirnya pindah ke taksi Bluebird yang punya nilai itu. Jujur, disiplin juga. Disiplin sudah ditanamkan oleh orang tua dari Pak Abdullah, orang tua Gigi, dan itu terus ditularkan ke anaknya Gigi. Itu masuk kerja keras dan kekeluargaan, di mana ibu, bapak, dan anak-anak itu ada kehangatan dan saling mendukung untuk mencapai tujuan keluarga bersama. Jadi nilai-nilai Bluebird yang ada di dalam buku ini gitu. Cuma di sini
nama taksi yang saya berikan bukan taksi Bluebird, Bu. Saya tulis Andal, di mana Andal itu adalah moto pelayanan kita. Karena Bluebird nggak sponsor nih. Iya, tapi menggambarkan nilai Bluebird secara keseluruhan. Itu sih. Nilai-nilainya jadi ditanamkan di sini, dan mudah-mudahan para pembaca juga bisa mempelajari nilai-nilai dasar dari Bluebird itu untuk bisa diterapkan di kehidupannya sehari-hari ya. Iya. Ada kendala dalam setiap perjalanan, tapi ketika kita gigih untuk menekuninya, pasti ada jalan sebagaimana gigih akhirnya bisa menjadi seorang sarjana. Iya, iya. Itu yang saya rasa benar-benar termasuk salah satu nilai utama yang ada di Bluebird seperti tadi disampaikan oleh Pak Dedi ya. Iya, Bu. Kita kan sudah menghadapi tantangan udah berbagai macam. Kan udah 51 tahun ya. Iya, Bu. 51 tahun. Terakhir pandemi. Iya. Wah. Itu bertubi-tubi tuh. Iya, betul-betul. Habis kena tantangan bisnis model, Iya, bisnis kena model, tantangan 2015, pandemi. Iya. Pandemi 2020. Iya. Dan alhamdulillah sekarang masih berdiri, dan ke depan mudah-mudahan kita bisa berkembang lagi ya lebih cepat. Karena banyak bermanfaat. Ya, karena itu kembali lagi kan Bluebird namanya burung biru itu adalah burung pembawa kebahagiaan. Betul. Kan, seperti yang kita selalu sampaikan. Nah, mudah-mudahan ini sebenarnya mirip-mirip, tetapi ini lebih real karena ceritanya benar-benar diambil dari real stories dari para penerima beasiswa dan para pengemudi yang ada di Bluebird ya. Betul. Jadi benar-benar kejadian sehari-hari. Nah, kalau kemarin ini nih, kalau misalnya ada yang kepengen nih tertarik menjadi penulis juga gitu, kira-kira ada ini nggak input atau tips gitu untuk yang mau menjadi penulis atau mulai menjadi penulis? Kalau mau jadi penulis ya, kalau penulis itu kan dia bikin buku. Bikin buku buat diapain? Buat dibaca. Seorang penulis itu harus gila baca dulu. Jadi membaca itu sangat penting ya? Penting, karena dia harus, kan garbage in, garbage out, yes. Kalau gimana dia mau menuangkan pikiran sementara dia sendiri airnya nggak ada isinya di gelas botol. Kalau nggak ada isinya apa yang mau dituangkan? Pastinya nggak ada. Itu yang pertama. Yang kedua ya mungkin cari komunitas supaya kita bisa mulai membangun ketertarikan dan merangsang diri untuk bisa menulis. Dan yang jelas kalau mau menulis ya mulai menulis aja dari cerita sehari-hari seperti pengalaman saya dulu. Ya tulis aja, hari ini gue ngapain aja kan gitu, gue bangun tidur jam berapa, terus gue ke kantor, gue kena macet apa, kayak cerita, terus hari ini yang menyenangkan apa, yang nggak menyenangkan apa, itu dulu sih. Jadi dibiasain untuk menulis apa yang harus kita pengen tulis. Dan memang yang sulitnya, kendalanya adalah disiplin. Nah, kadang kita lupa. Jadi ya nggak nulis deh kalau gitu. Iya. Terus kalau misalnya ada yang mau belajar nulis, saya mau ngajarin kok. Udah dapat. Jadi udah nggak ada alasan lagi deh. Karena hidup ini kan harus seimbang semua ya. Betul. Yang kita harus kerjakan, bekerja maupun belajar, itu adalah suatu hal yang kewajiban kita lah untuk kita lakukan. Betul. Tapi juga kita perlu melakukan hal-hal yang sifatnya personal dan merupakan passion dari diri kita. Seperti misalnya untuk Pak Dedi salah satunya adalah menulis. Iya. Meskipun pasti banyak passion dari lain nih dari Pak Dedi ya. Betul. Itu jadi kita jangan lupa. Nah, sekarang Pak Dedi sudah ingin bersedia untuk menjadi mentor kalau misalnya ada dari keluarga besar Bluebird yang ingin menulis. Nanti tinggal kita jadwalin aja. Nah, mencari jadwal itu yang mungkin menjadi sulit. Iya, betul. Tetapi kembali lagi ini kembali kepada Bluebird, burung pembawa kebahagiaan. Itu adalah kebahagiaan yang paling utama adalah kebahagiaan untuk berbagi ya. Betul. Jadi kalau kita memiliki itu, kita bisa berbagi. Seperti Pak Dedi bisa berbagi menjadi mentor untuk membantu menulis karena beliau juga sudah melakukan dan mempunyai ilmu bagaimana menjadi seorang penulis misalnya. Buku ini saya hadiahkan buat Bluebird Peduli, Bu Noni. Wah, terima kasih. Jika Bu Noni bersedia tentunya. Siapa tahu ini bisa mengisi dari celah yang bisa diisi dari program Bluebird Peduli supaya ada dokumen yang dalam bentuk buku gitu, supaya nanti bisa berbagi dengan teman-teman pengemudi dan putra-putrinya. Iya.
Terima kasih banyak. Itu merupakan hal yang sangat baik ya. Karena ini real stories yang digabungkan menjadi satu. Karena saya yakin banyak sekali putra-putri pengemudi maupun para pengemudi yang kadang-kadang suka merasa wah kayak patah semangat gitu. Betul, ya. Betul. Nah, mudah-mudahan dengan membaca buku ini kita diberikan semangat lagi, diingatkan lagi bahwa hidup kita itu mempunyai tujuan yang lebih besar daripada apa yang hanya terjadi hari ini, mempunyai tujuan yang lebih besar daripada hanya sekedar uang. Pesan-pesan terakhir nih untuk kita semua. Ya, yang jelas saya terima kasih banyak seperti yang saya cantumkan di dalam buku ini, bahwa ini saya bacain aja kali. Ya, silakan. Jadi kepada Bapak Purnomo, ya beliau yang telah memberi banyak hikmah dan ilmu dalam kehidupan saya selama bekerja. Ibu Noni yang dengan keikhlasannya mendorong anak-anak pengemudi agar bisa tetap berkuliah dengan program Bluebird Peduli. Serta kepada Pak Sigit dan Pak Andre yang selalu memberi contoh untuk semangat dan bersungguh-sungguh dalam bekerja, menggunakan hati, berpikir kritis, dan menggunakan common sense. Itu ucapan terima kasih yang ingin saya ucapkan, karena itu adalah inspirasi saya selama saya bekerja di Bluebird, sehingga saya bisa menulis novel fiksi ini. Terima kasih banyak nih Pak Dedi mendedikasikan buku ini untuk Bluebird Peduli, sehingga kita semuanya nanti bisa belajar banyak dari value-value yang ada di dalam buku ini sendiri. Kembali lagi, saya sendiri sudah membaca dan saya mendapatkan begitu banyak pengetahuan, yang terutama dalam segi nilai-nilai kehidupan. Terima kasih sekali lagi Pak Dedi atas waktunya. Terima kasih dedikasinya, baik untuk membangun Bluebird bersama-sama selama 24 tahun, dan juga tentu saja yang sudah memberikan inspirasi yang luar biasa melalui Gigih Meniti Langkah. Iya Bu, terima kasih banyak Bu. Budi banyak berbagi, bikin hatinya bahagia. Semoga Bluebird dan Bu Noni semakin jaya dan mulia. Amin, amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Sampai jumpa lagi.